saya sudah buktikan. Saya minta jemput di ujung gelombang. Saya terus bertanya nama mesinnya, Pak. Biar antrian tidak terlalu panjang dan waktu itu tidak terlalu lama. Kemudian berupaya bagaimana menjembatani dengan BPJS agar harga cuci darahnya bisa terjangkau. Yang penting sama-sama kita berdoa. Apa yang menjadi program pemerintah dan harapan semua masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat kita jangkau dan kita ya. Jadi tidak usah takut. Sudah begitu banyak WA yang masuk ke saya tentang bagaimana pelayanan masyarakat dan saya tidak jemu-jemunya mengingatkan dinas kesehatan dan masyarakat yang lain dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Ya, buat Tuhan sampaikan. Saya akan berusaha menyelesaikan. Ibu sudah berapa tahun? Ini sudah. Bapak sudah berapa tahun? Boleh nanya tak? Boleh. Ini apa? Kami yang kadang kami yang diubat itu dari keluarga Ini catat. Ingatkan kepada mereka tidak boleh ada yang tidak dapat terlayani. Kalau dia tidak siap berarti itu tidak siap. Saya akan ingatkan harus siap sebentar. Sebenarnya angka 30 termasuk tinggi, dan itu tiap tahun pasti naik. Oh, naik ya. Kalau dulu kan orang-orang tua yang bisa, sekarang ini anak umur 20-an sudah bisa kena. Oh, sudah ada yang kena? Paling muda? Sudah ada yang kena umur 20-an. Itu untuk penggunaan alat itu kita arahkan nggak Pak? Misalnya Pak lebih baik gunain alat ini dibanding yang konvensional seperti ada nggak kita arahan seperti sosialisasi seperti apa gitu? Jadi mereka beralih gitu. Ya, ini kita coba untuk lakukan sosialisasi mungkin melalui radio Kominfo atau apa nanti, atau pasien yang waktu berobat ke dokter Reri itu, karena ada pilihan-pilihan inilah yang akan membantu mereka kan, apa mau konvensional cuci darah mesin, yang mungkin kalau misalnya dia masih produktif mungkin waktunya kan panjang jadi kan, kalau dia mau lebih praktis dengan CAPD ini kan bisa sambil kerja, bisa di rumah sambil tidur, pokoknya bisa melakukan aktivitas yang ringan-ringan di rumah. Tapi kemungkinan ini Pak, mungkin kan dibandingnya kalau dijelaskan dengan dokter Eri tadi, ini namanya terapi pengganti ginjal. Jadi kalau terapi pengganti ginjal artinya ginjalnya yang tidak berfungsi tidak berfungsi lagi.